Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Haditsah yang diampu oleh Bapak Insam Jauhari MPD. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 2. Membicarakan mengenai fenomena pernikahan berbeda agama di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, agama, dan dinamika sosial. Jadi pernikahan beda agama ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosialnya. Di Indonesia juga hukum pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Jadi hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi pasangan beda agama yang ingin melegalkan hubungan mereka. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk menikah dengan secara adat atau melalui lembaga-lembaga yang menawarkan jasa pernikahan yang ilegal khususnya. Selanjutnya, namun langkah tersebut tadi bukan tanpa resiko. Pernikahan yang diakui secara hukum juga memiliki konsekuensi serius, termasuk masalah dalam hal hak waris, status anak, dan perlindungan hukum bagi pasangan. Selain itu juga stigma sosial dan tekanan dari keluarga serta masyarakat seringkali menjadi beban tambahan bagi pasangan yang beda agama. Juga fenomena ini menunjukkan kompleksitas dinamika sosial dan keagamaan di Indonesia, di mana cinta dan keyakinan itu seringkali berhadapan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini juga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk mereka menjalani kehidupan tanpa harus melanggar hukum atau keyakinan mereka. Selanjutnya yang B, pernikahan beda agama di Indonesia umumnya dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi yang membicarakan tidak sah itu ada alasan dan dasar hukumnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya ada pasal 2 ayat 2 mengharuskan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, ada peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi. Terdapat dalam pasal 10 itu menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika pernikahan tersebut tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan tidak dicatat, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, itu ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah laki-laki muslim dan wanita ahli kitab. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu disebutkan bahwa laki-laki muslim diizinkan menikah dengan wanita ahli kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani, asalkan wanita tersebut berakhlak baik. Yang pertama. Selanjutnya
ada makna ayat mengatakan pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gunting. Selanjutnya ada wanita muslim dan pria non muslim. Nah, di sini dalam Islam wanita muslim itu dilarang menikah dengan pria non muslim. Larangan ini didasarkan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita muslim sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita atau budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik di hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Selanjutnya nomor 3, membicarakan mengenai poligami. Saya setuju dengan poligami dalam konteks yang diatur sangat ketat, dan hanya jika yang terlibat setuju dan diperlakukan dengan adil. Poligami dapat menjadi solusi untuk beberapa masalah sosial dan pribadi khususnya, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batasan hukum yang ketat untuk melindungi hak-hak semua yang terlibat. Terdapat dalam dasar agama Islam. Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Nah, seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Di sini dalam surah An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga 4 wanita asalkan dia dapat berlaku adil kepada mereka. Selanjutnya untuk solusi untuk masalah sosialnya, dalam beberapa situasi poligami di sini dapat menjadi solusi untuk masalah sosial tertentu, seperti ketidakmampuan seorang istri untuk memiliki anak, atau juga untuk memberikan perlindungan kepada janda dan anak yatim. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mencegah perzinahan yang dilarang dalam Islam. Nah, pandangan hukum negara terkait poligami di Indonesia, poligami itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tadi tentang perkawinan. Terdapat dalam pasal yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Di sini ada pasal 3 juga ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, satu orang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Di ayat kedua, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pandangan hukum Islam terkait poligami. Jadi poligami dalam hukum Islam itu diatur juga oleh Al-Quran dan hadis. Islam di sini membolehkan poligami dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi ayat 3. Terus surah An-Nisa ayat 3 tadi membolehkan seorang pria muslim untuk menikahi hingga 4 wanita dengan syarat dia dapat berlaku adil kepada semua istrinya yang 4. Terus ada hadis, terdapat dalam hadis Rasulullah SAW memiliki beberapa istri, tetapi beliau menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap semua istri. Salah satu hadis menyebutkan,
Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia cenderung kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. Disebut riwayat ini. Selanjutnya yang nomor 4, mengenai pandangan saya terhadap aborsi, itu didasarkan pada keseimbangan antara hak individu, kesehatan, dan juga etikanya. Terdapat beberapa pembagian menurut saya antara aborsi itu tadi. Yang pertama ada hak perempuan atas tubuhnya. Jadi setiap perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri. Ini termasuk hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kehamilan atau tidak, terutama dalam kasus-kasus di mana kehamilan dapat membahayakan kesehatannya atau jika terjadi kehamilan akibat pemerkosaan. Selanjutnya kehamilan yang tidak dikehendaki. Bagi kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, aborsi sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial dan kesulitan ekonomi. Namun aborsi di sini yang tidak aman dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Selanjutnya ada kasus darurat medisnya. Dalam kasus-kasus yang darurat medis, di mana kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin memiliki cacat yang serius yang tidak dapat diperbaiki, namun aborsi dapat menjadi opsi yang paling etis untuk melindungi kesehatan ibu dan menghindari penderitaan yang lebih lanjut. Selanjutnya juga ada aspek etis dan moralnya. Dari sudut pandang etis dan moral, banyak orang yang mengatakan aborsi karena mereka menganggap bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi. Dan oleh karena itu, aborsi sama dengan mengakhiri kehidupan. Nah, ini adalah argumen yang kuat yang harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai budaya dan juga agama masyarakat. Di sini ada pandangan ulama terkait aborsi. Bervariasi tergantung pada interpretasi hukum fikih hukum Islam. Yang pertama ada pandangan umum. Secara umum aborsi dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi darurat. Kehidupan janin dianggap suci dan membunuhnya tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Aborsi sebelum 120 hari, banyak ulama berpendapat bahwa aborsi sebelum 120 hari kehamilan memiliki sedikit kelonggaran dibandingkan dengan aborsi setelah 120 hari. Ini karena dalam Islam diyakini bahwa roh ditiupkan ke dalam janin pada usia 120 hari. Sebelum periode ini, jadi beberapa ulama memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti kesehatan ibu yang serius terancam atau kehamilan akibat pemerkosaan janin. Selanjutnya ada aborsi setelah 120 hari. Setelah 120 hari, aborsi umumnya dilarang kecuali jika kehamilan mengancam nyawa ibunya. Pada tahap ini, jadi janin dianggap memiliki ruh dan dianggap sebagai kehidupan yang utuh. Mengenai fatwa dan pendapat ulama terkini, banyak juga lembaga fatwa dan ulama kontemporer mengeluarkan pandangan yang lebih fleksibel dalam kondisi darurat ataupun khusus. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau cacat berat pada janin yang tidak dapat disembuhkan. Jadi dasar hukum Islam dan fatwa ulama kontemporer tadi menekankan pentingnya niat yang baik, dukungan medis yang kuat, dan perlindungan terhadap kehidupan baik ibu maupun janinnya. Oleh karena itu keputusan mengenai aborsi dalam kasus cacat janin harus dibuat dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek medis, etis, dan juga agama yang relevan. Nah, terakhir, menangani isu aborsi memerlukan pendekatan yang holistik dan multifaceted.
yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan sosial. Jadi untuk mengatasi isu aborsi tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada pencegahan, hubungan, dan pendidikan. Dengan menyediakan pendidikan seksual yang baik, akses ke kontrasepsi dukungan bagi wanita hamilnya, layanan adopsi yang aman, penegakan hukum yang adil, peningkatan kesadaran tentang aborsi yang aman, dan penguatan keluarga serta komunitas, kita dapat mengurangi kebutuhan akan aborsi dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan perempuan. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya paparkan dari beberapa soal yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi. Assalamualaikum.